Manusia itu tidak pernah mulai dari nol, tapi dari 99,9%. Bukan apa yang orang katakan kepada kita yang menentukan hidup kita, tapi apa yang kita katakan pada diri kita. Terlukalah sampai tidak ada luka yang bisa melukaimu. Your network is your net worth. Gimana cara saya mau cari uang? Nah, saya tidak mau meninggalkan anak saya kan? Bisa nggak uang itu yang cari saya? Itu hanya uang yang pergi, rezekinya tidak. Kamu itu bukan sakit pinggang, kamu itu nggak ada uang. Saya, siapa Anda, siapa kita? Who am I? So who am I when life breaks me ya? Siapa aku saat hidup menghancurkanku? Wow, ready ladies? Are you ready? Ready, nggak? Ready, insyaallah. Oke kak, episode 1 dan 2 kita udah ngomong banyak tentang childhood, trauma, jaga ibu, jaga anak gitu kan. Tapi all that enggak possible kalau financial kita enggak stable dan able. Benar kak? Betul. Itu topik pakarnya. Dan episode kedua tuh kakak endingnya sama saya itu enggak suka uang. Ya. Tidak suka uang. Tidak suka uang. Siapa yang tidak suka uang? Kak Dian aja yang pernah dengar first time. Kenapa ya? Gitu. Cerita kak kenapa? Pada awalnya saya tidak begitu paham, hanya saja tidak begitu tertarik dengan uang. Karena saya merasa ada yang jauh lebih penting daripada uang itu. Apa itu? Apakah itu ya? Apakah itu? Dan ini agak aneh mungkin bagi sebagian orang ya. Ketika saya berbicara dengan teman-teman saya, kadang-kadang mereka nggak menerima ketika saya bicara seperti itu. Bahkan ada yang marah ya. Real talk kak, jangan filter. Ya, nggak boleh filter ya. Jangan filter. Terus kalau kamu kaya, so what gitu loh, apa yang harus kamu lakukan? Mereka juga nggak bisa menjawab untuk apa mereka kaya kan gitu. Mau kaya aja, ya mau ngapain kamu kaya itu gitu, nggak tahu. Jadi kita harus menemukan dulu tujuan hidup kita. Tapi kan statement tuh saya tidak suka uang. Itu yang saya mau paham. Paham ya? Awalnya saya juga tidak paham, tapi ketika dalam perjalanan mengeksplor diri saya dan banyak orang juga, ternyata tipe saya itu tipe master, memang tidak orientasi kepada uang. Jadi setiap orang itu punya orientasinya secara alaminya, dan saya tidak di situ. Paham Ai? Ya di awal juga sempat dibahas bahwa masing-masing orang punya tipe otaknya masing-masing dengan karakternya masing-masing, termasuk karakter terkait dengan uang. Ada yang harus money oriented, ada yang beda lagi orientasi people untuk emotion, dan master ini sama sekali bukan orientasinya tidak ke materi. Jadi Ai ini suka uang atau enggak? Bukan suka atau tidak kalau emotion tuh. Apa itu? Sesuai kebutuhan dengan orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga. Jadi sebagai alat. Jadi fikirnya orang lain gitu. Iya. Betul. Kalau saya tuh Bagaimana? of course lah, saya suka uang, saya suka uang, suka kira uang kan, selalu cek bank balance-nya gitu. Tapi banyak untuk memberi kan, sharing juga. Juga. Tapi bila jumpa Kak Dian tuh ceritanya angka besar sama angka kecil. Ya, Ya, betul. itu. Jadi fokusnya itu nggak bisa 100% pada berapa yang pada aku nih sekarang. Jadi how to make the big money. Ya. How do I do the real business? How do I live more better? Jadi mau mempertingkatkan diri ya. meningkatkan Ya. level finansial kan. Emotion dan mental juga. Sebab kadang-kadang itu kalau kontainernya kecil, Ya. ya itu kecil aja, tapi kalau udah bisa expand. Jadi it's so important who you are friends with. Ya, betul. Your circle. Circle. Your network is your net worth. Pernah dengar? Ya. Ya pernah. Your network is your net worth. So interesting sebab uang financial ni I think ramai community ya, bukan saja di Indonesia. I think Di semua tempat lah. itu pada aku global pandemic ya. Mereka tuh malu mau cakap pasal wang, Ya, tentang wang. betul.
they want money, sebab tu titlenya Turn Your Passion into Profit. Tapi belum kenal who am I dulu. Oh. What for? Yeah. What is my purpose gitu ya. So I think this is why we are having those conversation. So macam mana nak tukar Kak persepsi atau idea tentang money blocking, mental money blocking sama I'm ready to receive gitu. Pasal itu juga link sama who am I, bukan? Iya, betul. Nah, kita pengalaman uang dengan orang tua kita membentuk pengalaman keuangan kita. Itu poin yang paling utama ya. Pengalaman finansial orang tua kita mempengaruhi pengalaman finansial kita. Story Kakak tu apa? Nah, ketika orang tua kita misalnya ya dalam hari-harinya cari uang susah begini begitu kan, itu menjadi memori pada anak-anak dan menjadi realitas karena menjadi belief system dia. Dan itu yang mempengaruhi kehidupan finansial generasi antar generasi. Jadi how was your parents? Kan Kakak kata ibu Kakak tu apa ceritanya ya? Kalau mama saya itu ibu semua orang. Ibu semua orang. Ibu semua orang. Jadi saya dididik oleh orang tua yang juga tidak money oriented. Tapi sosialnya luar biasa. Saya ingat mama saya waktu kecil tuh uang di mana-mana. Jadi letak uang sini, letak uang sini, letak uang sini supaya senang. Kalau datang orang minta bantuan, ambil di sini, ambil di sini. Datang anak kemana dia, ambil di sini kasih. Dari dalam otak saya uang di mana-mana. Bukan pada angkanya, uang di mana-mana karena letak di sini, letak di sini, letak di sini. Tinggal ambil. Itu memori yang membentuk saya. Kakak kan selalu cakap uang kita mengejar uang atau uang mengejar kita. Expand on that. Itu ketika saya punya anak hamil ya. Rasanya itu menjadi prioritas utama saya. Apanya? Anaknya atau uang? Anak ya. Jadi saya katakan pada Tuhan ya Allah, saya tidak punya waktu mencari uang. Karena prioritas utama saya ini anak. Bisa nggak uang itu cari saya? Bahasa Indonesia ada satu word, gila ya. Tapi saya sangat serius itu. Ngurus anak itu kan, wah nggak cukup 24 jam. Bagaimana cara saya mau cari uang? Nah, saya tidak mau meninggalkan anak saya kan. Bisa nggak uang itu yang cari saya? Dan itu yang terjadi kan. Dalam segi spiritual tuh macam mana Kakak? Kan dia cakap law of attraction, manifestation gitu ya. Jadi dalam segi spiritual tuh macam mana Kakak? Jauh lebih mudah kita menarik keberlimpahan finansial itu dengan keyakinan, iman. Jauh lebih powerful. Dan semalam kan guys, Kak Dian kata satu pepatah yang aku tidak akan lupa seumur hidup. Apa itu? Kalau orang itu sakit pinggang, kalau orang itu sering sakit pinggang siapa sering sakit pinggang? Angkat tangan. Pinggang bawah ya, pinggang bawah ya. Apa ya? Banyak ini. Angkat tangan ya. Kalau kamu itu komen yes, saya sakit pinggang ya. Saya mau nengok siapa orang itu. Kak Dian kata, kamu itu bukan sakit pinggang, kamu itu enggak ada uang. Ternyata Karena blocking ya, energi finansialnya terblok di sini. Cakra diblok ya? Iya, terblok di sini, nah sehingga menyebabkan gangguan pinggangnya. Tapi asal sakitnya bukan pada pinggangnya, tapi blocking finansialnya. pada kantong. Jadi tubuh kita kan ada spot-spot energi ya, ya kan? Kondisi finansial itu mempengaruhi fisiologi kita dan mempengaruhi biologi kita ya. Ketika ada trauma, ya trauma itu datang tanpa kita sadari. Ketika kita bisnis kita gagal, ditipu orang, itu menjadi memori yang membuat kita tuh cemas, takut dan emosi dan tidak dirilis, akhirnya memblok. Kenalah fisiologinya, sistem sarafnya terganggu, sakitlah pinggangnya. Bukan hanya sakit hati ya, tapi pinggangnya juga ikut sakit. Mau kata aku bukan sakit pinggang, tapi kamu sakit semua. Sakit semua. Kok patah pinggangnya ya? Wow. Sebab kan tadi Zai share kan, atau di episod yang lepas tu Zai share yang sebelum ibu meninggal 2 years tu saya stop semua kegiatan kerja, bisnes, enggak travel lagi, langsung fokus jaga ibu kan. Tapi kalau saat itu saya enggak ada financial sendiri backingnya, macam mana mau make that decision?
Betul. Jadi kalau kita mau jadi orang yang resilient, mau mencari waktu untuk realize who am I tu, ramai orang nggak bisa fikirkan topik who am I sebab dia selalu no time, no money, no idea. Yeah. And I will say that again. Kan? People don't have time. No money. Selalunya saya cakap, ya pergilah belajar ini, belajar baca dulu ya. No time, no money. Oh, I want to start business with no idea. Itu alasan. Kok nggak ada idea? Pasti ada. No time, no money. Jadi macam mana Kak? Pada orang-orang yang selalu kata gitu. How do you help Banyak them? orang melihat modal itu hanya sekedar uang ya. Mhm. Jadi orang banyak berkata ya saya mulai dari nol. Karena nol itu nggak ada uangnya ya. Saya bilang manusia itu tidak pernah mulai dari nol. Tapi dari 99,9%. Macam gold bar ya. Gambar ya. Macam mana Kak tu? Kita punya akal yang diberikan itu kan modal bukan? Yeah. Punya hati ya, punya semua yang kita butuhkan, dan kita punya Tuhan. Dari mana kita modal nolnya itu tadi? Karena kita melihat modal itu hanya dari uang, Mhm. nah sehingga kita tidak melihat sesuatu yang lebih dari uang daripada diri kita kan? Akal kita ya, bisa ide ini, ide itu ya, hati kita ya, tubuh kita ya, itu kan modal yang nggak bisa diukur dengan uang, ya kan? Yeah. So sebelum you want to know who am I, who are you tu, you have to go back 10 steps back. Where are you in life? And who do you want to become, right? Jadi harus kenal, okay sekarang aku ni di point A. Nanti di point B tu, aku mau apa ya? Mau capai apa ya? Impiannya. Jadi kalau kakak tak suka uang, tapi goals dan dreamsnya ada ya? Nggak ada, nggak ada, Macam mana sih Kak? nggak ada sama sekali, Nggak ada. nggak ada, Kenapa? ya nggak ada. Macam mana? Karena saya hanya sibuk dengan diri saya, apa yang terjadi pada diri saya. Kalau siapa yang mau learn the secret kan, the first step tu breathing class ya. Ya, Nanti ke coolacademy.com ya. Betul websitenya. coolacademy.com. .com. Pergilah cari. Mau money breathing, money happiness apa? Happiness, breathing happiness ya. Apakah yang tiga tu? Healthy, wealthy, happiness, Breathing. breathing ya. Jadi pilihlah. Ada yang voice mapping tu apa Kak ya? Cerita Kak yang di Voice websitenya. mapping ya, memetakan body, mind, spirit, and soul kita kan dari suara. Nah suara ini menggambarkan realitas diri kita antar generasi ya. Kita ini orang-orang terdahulu karena kita mewarisi secara genetik. Wow. Ya, kita mewarisi memori dari mereka, pengalaman-pengalaman sejarah hidup mereka kan. Ya itulah diri kita kan, mempengaruhi suara kita. Wow. Nah dari suara bisa di mapping Iya. energinya kan, memetakan karakter emosi itu dari suaranya. Oh itulah kalau aku lagi marah kan Kak. Nanti aku ngomong tuh bahasa Melayunya straight gitu. Aku cakap itu bukan aku, itu ibu aku tau tadi. Kadang-kadang bisa resonate nenek. Ibu kepada ibu aku. Betul. Selalunya aku kata gitu, ingat aku joking ya. Ya rupanya. Ya kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita. Kita inilah totalitas family kita. Wow. Kita ini pohon keluarga ya, Iya, yang mewakili mereka. Maka kenapa di dalam agama kita harus menghormati mereka? Karena bentuk kita menghormati diri kita. Karena memori mereka ada dalam diri kita. Kita mereka, mereka adalah kita. Wow. Ai, nak cakap apa-apa? Lagi shock ya? Nah termasuk urusan finansial. Kita Ya, mewarisi pengalaman-pengalaman finansial orang terdahulu. Jadi di tahap mana kita tahu yang kita lagi I am me authentically, atau aku lagi ada patternnya ibu aku atau bapak aku atau nenek aku gitu. Kita nggak bisa memisahkan itu, karena itu kita. Tinggal bagaimana kita memperbaikinya kan, ya, mencapai state yang lebih bagus kan, lebih baik kan dari orang-orang terdahulu kan. Karena generasi ke generasi itu untuk saling menyempurnakan dalam semua aspek. Bagaimana? Nah, yang menarik nih Kak Dian ini. Berat nggak sih? Enggak Gak lah. apa-apa. Nggak apa-apa. Aja. Pause dulu Pause ya. dulu ya. Lepas tu breathing dulu. Ya, ya. Kak Dian lah breathing dulu. Breathing dulu ya.
Karena sebenarnya ke latar belakang saya tidak punya orang tua itu tentu punya kecemasan ya. Bagaimana masa depan saya, ya siapa yang akan membiayai saya, bagaimana saya besok, lusa dan seterusnya kan. Ada kecemasan kan. Itu dia, itu yang kita dengar. Iya kok, kan, enggak ada langsung. tapi memang tidak ada. Saya berkata pada diri saya, nggak mungkin Tuhan tidak kasih saya makan. Wow. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara saya, itu mustahil. Wow. Itu sebenarnya untuk menenangkan diri saya ya pada saat itu ya. Tapi justru kuncinya di situ ya. Justru di situ menjadi programming ya, saya program diri saya ya, dan menjadi realitas itu. Padahal itu dasarnya karena cemas, khawatir ya. Yeah. Di usia yang sangat muda nggak ada orang tua, tentu kita sedikit cemas ya. Oh tak Kak, ada orang, ada ibu, bapak, suami, semuanya lagi cemas juga Kak, overthinking ya. Karena alhamdulillah saya dipelihara dengan sangat baik oleh orang tua saya, hampir tidak ada kesulitan. Amazing. Lalu tiba-tiba terbalik ya situasinya ya, dan itu kan tidak mudah. Jadi saya membantu diri saya reframing ulang dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh emosi saya, dan situ kuncinya. Wow. Berarti berhasil mengubah sebuah kecemasan, ketakutan menjadi situasi itu keyakinan. Keyakinan. Nah, itu gimana? Itu prosesnya seperti apa? Kalau mungkin itu terpaksa kali. Ya itu Kan nggak punya pilihan kan? Kan nggak punya pilihan kan? Kalau itulah topiknya, when life breaks me, what do I do kan? betul. Ya, betul. You turn your pain into power. Ya. Ini bukan situasi pada saat itu, bukan hidup saya itu hancur saja, seperti lenyap gitu, seperti kehidupan saya itu tidak ada sama sekali. Pernah tak Ayu mengalami Mungkin seperti itu? belum. Saya mendengar ceritanya saja bergidik rasanya, kok sepertinya nggak kuat. Saya sendiri nggak sanggup. Iya Kak. Tiba-tiba dalam situasi nyaman, aman, terus kehilangan nggak jauh ya antara ayah dan ibu. Itu benar-benar seperti gitu kan. Kamu? Kayak mati lampu. Enggak, cerita dari Kak Dian tentunya. Saya ini hidup seperti alam surga, lalu tiba-tiba orang tua saya nggak ada, saya pindah ke neraka. Iya itu, jadi saya merasakan keduanya ya, hidup di surga sekaligus hidup di neraka kan. Tapi apa poinnya? Itu pondasi yang menyelamatkan saya, pengalaman hidup saya dengan orang tua menyelamatkan hidup saya. Wow. Jadi ketika saya dalam situasi tidak oke, saya mengenang semua kebaikan orang tua saya. Dan itu yang membuat saya selamat. Masya Allah. Tapi di step berikutnya saya ditegur sama Tuhan. Karena saya lebih banyak mengingat orang tua saya daripada mengingat Tuhan. Itu dia kan. Wow. Itu dia. Kita wow. Yes. Yeah. Jadi kadang-kadang subhanallah, coba cakap kadang-kadang tuh siapa yang mengalami apa aja dalam hidupnya, kayak example ya, suaminya mati okay lah, sorry lah suami example-nya ya, mati atau curang atau tinggalkan gitu ya. Kadang-kadang tuh sebab kita terlalu memuja ya. Iya. Atau anak lah example yeah. ya. Oh anak aku. Kok besok kalau anaknya apa-apa tuh kamu ni macam mana? Jadi Allah, Tuhan tuh kan very fair. Dia kata Allah tu cemburu. Maha cemburu ya, maha Dia cemburu. maha cemburu. Maha cemburu. Dia cakap, tak boleh Zai, aku mau kamu, jangan pandang yang lain. Gitu. Benar kah ya? Benar ya? Oh, ya. Allah tu cemburu. Iya, iya. Sebab Allah tu sayang kita, tapi kita tu sayang ciptaan dia. Jadi itu harus kita membalance ya. Diluruskan lagi, Ya, disempurnakan ya. Itu yang healingnya, Iya. witnessing, observing. Betul. Kan kita kata syahada ya, syahada tu witnessing. Iya. Tapi kita oh ini anak aku, ini handbag aku, ini diamond aku gitu kan ya. Tapi yang paling sulit dilepaskan itu ikatan dengan anak. Yang paling sulit dilepaskan sebenarnya. Jadi kita harus melewati rasa keibuan kita itu untuk kita bisa benar-benar melepaskan begitu. Bagi orang ibu rasanya sulit. Iya Kak. Sulit. Tapi saya lihat banyak ibu-ibu dan bapak di sana macam tak peduli lah anak-anakku. Ada juga. Yang kontrol banget, yang enggak kisah banget. Macam mana tuh? Itu lebih kembali kepada pengalaman masing-masing membentuk diri mereka dan diteruskan kepada anak-anaknya kan. Luka-luka batin yang tidak selesai jadi anak tempat pelampiasan kan. Ketidakterpenuhan emosi mereka pada masa sebelum menjadi orang tua. Wow.
Dan saya tidak mau seperti itu kan. Ya, wow. Ya itu kita harus audit diri kita ya. Iya, Cek, recheck ya. Macam physical ya, Iya, jasadnya. Tahun-tahun, Iya, check 6 up bulan ya. sekali check up atau tahun Spiritual sekali. check up, mental check up ya. Wow. Jadi Finansial check up ya. kalau di Cool Academy itu bisa check up apa ya, Kak? Semua, everything. Mind, Karena di body. Cool kita konsen bagaimana setiap orang itu mandiri secara mental, spiritual dan finansial. Wow. Zaman sekarang tidak bisa ya, finansial itu menjadi part yang sangat penting sekali untuk selamat dan sejahtera kan kalau dalam Islam ya. Iya. Kita nggak mungkin selamat tanpa sejahtera, sejahtera dulu baru selamat. Wow. Habis ada yang handwriting analysis tuh, Kak? Tulisan tuh? Grafologi. 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 Itu apa, juga. Kak? Memetakan ya banyak hal dari tulisan, dari gambar ya, dari tanda tangan. Jadi ini dia ya, Kak. Sebelum kita mengenal diri, kita harus be aware ya, sadar ya. Sedar dan sadar. Cara pikiran kita, apa yang what we say to ourselves, what we say to others gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang bisa kita sembunyikan dari diri kita. Iya. Tidak ada, hanya saja kita tidak menyadari ya. Iya. Dari tulisan kita orang bisa baca ya, bagi tahu ilmunya ya. Iya. Perjalanan hidup kita bisa dibaca kok. Dari cara kita berjalan ya, berpakaian, kita orang sudah tahu kok. Kadang nggak ada ilmunya saja. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan, nggak ada sama sekali. Interesting. Ah. Jadi kita apa nih nasihat Kakak atau Ai ya? Ai udah di Cool dah lama ya. First step untuk mengenal diri, who am I gitu. Mengenal diri. First Apa ini? stepnya. Langkah First pertama step kamu untuk tuh mengenal apa? Diri, ya Pemetaan kembali kali. ya pemetaan, terus kembali ke dalam ya, Pemetaan refleksi. tuh apa? Pemetaan itu dalam banyak hal, bisa dari, kalau dari Cool sendiri ada pemetaan dari otak, kemudian dari energi, itu ada alatnya meskipun secara manual pun bisa. Nah ini suhunya. Tapi sekarang kita udah ada aplikasinya yang tentu memudahkan ya. Jadi hanya tinggal input data yang dibutuhkan, ya itu langsung terpetakan. Ada 5 tipe otak. Nah di Cool itu fokusnya mengenal diri, karena itu solusi bagi semua persoalan. Orang mau bahagia siapa? Kita kan? Ya. Betul ya? Kita ya? Mau sukses? Kita ya? Betul? Bagaimana caranya kita bisa sukses, bahagia, atau mencapai tujuan tanpa kita tahu diri kita? Apa yang membuat kita sukses? Ya? Bagaimana caranya? Kita harus kenal dulu diri kita, tahu betul titik lemah kita, titik sebaliknya, kita harus paham agar kita bisa menghandle, tahu jalannya yang mana gitu. Ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita tahu cara menghandle itu. Wow. Amazing. Jadi itu poinnya. Ada juga di di hadis ya, tidak dikatakan seorang berilmu sampai dia mengenal dirinya sendiri kan. Wow. Amazing. Nah, termasuk bagaimana nih setelah tadi masa bahasanya hancur tadi ya. Aduh, sampai nggak di titik Kakak merasa hancur hidupnya, kemudian bisa membingkai lagi prosesnya seperti Saya mengalami titik kehancuran tuh berkali-kali ya. Sampai di titik hancur-hancur sudah, mati-mati sudah. Oh, Masya Allah. Sampai di titik itu, ternyata di situ titik baliknya. Ketika kita melepaskan semua, hancur-hancur sudah, mati-mati sudah. Di situ Tuhan itu seperti mengangkat dan membalikkan hidup saya begitu. Sehingga di titik tidak ada lagi sesuatu hal yang dicemaskan lagi gitu. Karena sudah masuk pada fase hancur sudah sekalian. Sama, Kak. Saya tuh kalau orang cakap, wah kamu accident second chance ya. Second lifetime. Ya, udah 20 lifetime ya, please. So, iya Tapi gitu. kan itu tak hanya sekedar kata kan Kak. Iya. Di tingkat rasanya seperti apa, kemudian keyakinannya gimana kita paham itu bahwa itu titik balik mungkin ya bahasanya. Karena di tertentu hanya memang Tuhan yang bisa menolong kita. Oke. Nggak bisa diri kita, mau kita berusaha kayak mana itu nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memelihara diri kita. Jadi sekarang nih kita akan ngomong tentang resilience. Resilience tuh nanti kita bahas lagi ya. Oke, lebih dalam lagi. Oke ya. Jadi tadi kan kita mula dengan kita bisa buat pilihan dalam hidup sebab financialnya stable gitu. Jadi kita bahas ya macam mana mau stable, financial, emotion, mental, segalanya kita ngomong. Tapi kalau Kak Dian tuh tadi katanya apa tuh resilience. Kalau saya tuh resilience tuh bukan udah jatuh tuh
macam mana saya mau bangun? Pasal udah mati berkali-kali kan, kita itu bukan 1 kali 2 kali ya. Hancur berkali-kali. Hancur, hampir kita ingat mati nggak bisa hidup lagi, kok malah hidup lagi. Hidup lagi ya. Ya, kayak phoenix ya, Iya, rising phoenix. ashes ya. Jadi Kak Dian tuh ceritanya apa gitu? Kalau dari mulanya yang pengalaman sama family atau apa dikata family gitu, apa ceritanya? Ya seperti yang saya ceritakan di awal ya. Ready for that? Pengalaman pertama yang seperti saya sharekan sebelumnya itu kematian orang tua ya. Setelah satu meninggal, terus satunya lagi. Itu kan hancur pertama ya, ketika mama saya, terus hancur kedua ketika ayah saya. Dan setelah itu hidup saya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja begitu. Macam mana? Ya, ada banyak hal yang terjadi dan kesulitan untuk menghandle kan. Secara tipe saya tidak bercerita kan, ya kan. Tapi di situ saya mengalami suatu, karena saya tidak bercerita, orang membangun persepsinya sendiri. Oh si Dian begini, si Dian begini, si Dian begini. Nah ketika orang tua saya meninggal, saya lebih banyak mengurung diri. Bukan karena saya butuh waktu untuk mengatasi emosi saya. Rasa sakit dan lain-lain. Tapi lingkungan kan mempersepsinya berbeda. Ya, Dian stres ya, Dian depresi ya dan lain-lain ya. Saya sedang menata hati saya, duka saya, segala macam kan. Tapi narasi ini terus berkembang kan. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Narasinya itu apa Kak yang perkataan? Ya itu tadi ya, Dian stres ya, depresi ya, mungkin akan gila dan lain-lain ya. Itu kan menekan ya. Kalau kita dengar menekan ya. Yang saya lakukan, saya reframing ulang apa yang orang katakan pada saya. Oh saya tidak begitu. Oh Dian depresi, enggak, saya enggak depresi. Saya hanya butuh waktu untuk mengatasi perasaan saya. Dan itu terus saya lakukan ya. Terus saya lakukan. Dan apa yang terjadi, bukan apa yang orang katakan kepada kita yang menentukan hidup kita. Tapi apa yang kita katakan pada diri kita. 99% narasi saya negatif. Narasi orang-orang ya, negatif. Saya seperti orang yang sial. Orang-orang terdekat saya, kasihannya Dian sial, kata. Hidupnya sial. Enggak, saya enggak sial. Saya katakan pada diri saya tidak katakan secara lisan ya, tapi saya katakan pada diri saya, enggak, saya enggak sial. Oh Dian gila, enggak, saya enggak gila. Enggak mungkin Tuhan menggilakan saya. Gitu. Saya hanya butuh waktu untuk mengatasi ya. Ada di fase saya sulit mengatasi. Nangis itu sampai saya enggak bisa nangis. Setiap saya nangis, saya step. Nangis 10 menit langsung saya kejang. Steve ya. Ya, karena secara sistem saraf mungkin tegang ya. Nggak bisa mengekspresikan kan. Akhirnya terjadilah gangguan secara fisik itu tadi. Dan di situ saya ketika situasi seperti itu tidak ada yang menolong saya kan. Ya kan? Saya harus menolong diri saya. Akhirnya saya narik nafas panjang kan. Kok enak ya? Oh enak ya. Dan itu akhirnya itu yang saya praktekkan. Pernafasan. Iya pernapasan, Olga. Oh. Selama berapa lama Kakak praktiskan? Sejak itu. Sejak Seumur 11 tahun. Wow. Interesting ya. Itu Iya. dengan penuh kesadaran dan keyakinan juga berarti kan bahwa itu menjadi apa ya? Awalnya enggak juga Nggak ya. juga ya. Tak sengaja. Enggak berarti. sengaja kan? Sengaja. Kan tegang ini. Ya, Rasa frozen. ya. Mau nggak mau saya harus menarik nafas panjang kan. Oh kok agak enak ya gitu Iya. kan. Kayak hempasan nafas ya. Iya betul. Nah setelah itu ketika saya mengalami fase itu saya nafas lagi, saya nafas. Ya. Tapi saya ngambil posisi dengan segala macam posisi kan. Nah ketika saya posisi seperti bayi di dalam kandungan itu jauh lebih cepat. Saya mengatasi situasi saya, bukan lagi situasi hati saya yang saya atasi, tapi physically saya. Fisik, karena dia sudah step kan. Nah, saya harus bisa menyelamatkan diri saya dari kondisi itu. Dan saya berjuang itu bertahun-tahun kan. Berarti ada kecerdasan tubuh di sini ya Kak ya. Karena spontanitas itu timbul, kemudian reaksi fisik juga jadi menyesuaikan Iya, ke betul. nafas itu. Nah, tubuh kita didesain sangat cerdas oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Disitulah saya belajar mendengar tubuh saya. Kan nggak ada yang peluk saya ketika saya sedih. Saya peluk diri saya. Saya peluk diri saya itu, kok nyaman ya gitu.
Karena biasa kan mama saya peluk saya ya. Saya kan anak bungsu ya. Yang ikatannya emosinya sangat kuat kan gitu. Di state itu tidak ada yang datang memeluk saya kan. Dalam kesedihan saya itu. Ya saya peluk diri saya. Karena di luar sudah menjudge itu tadi ya. Interesting. Menjudge. Jadi ini apa yang saya paham, different people process grief differently, kan? Iya. Lain orang tuh cara dia handle grief tuh lain. Grief Lain. tuh apa ya? Apa tuh? Apa? Kesedihan. Kesedihan. Kesedihan ya. Lebih dari kesedihan. Lebih Duka dalam. duka yang sangat dalam cita ya, berduka cita. cita ya. Ya. Okay. Different people deal with grief differently. Okay. Memang, Yeah. especially anak bongsu, of course attachment, sebab saya juga Yeah. support gitu ya. Yeah. Kita paham ya, sebab kita ini hidup paling lama sama Yeah, dengan our orang parents tua. kan, Yeah. dengan ibu Betul. bapak kita ya. Jadi bila ibu aku tuh meninggal, kita Enam. adik-beradik 6 orang ya. 6 orang ya. Jadi 6 orang proses griefnya semua caranya lain-lain. Ya, Kakak betul. aku yang pertama terus hilang. Kita nggak ngomong 2 tahun. 2 tahun. Paham saya, paham. Jadi kita like, udah hilang ibu, kok hilang kakak yang terbesar itu kayak ibu kita kan? Iya, betul. Itu kayak kehilangan 2 orang. Jadi it's like, wow. Dan saya itu, kalau saya grief, saya nggak bisa pandang gambar ibu aku. Tapi anak saudara saya itu selalu diantarin WhatsApp. Ini gambar sama nenek ya. Yeah. Can you stop sending me these pictures? Jadi dia pikir aku nggak mau lihat lagi. Iya, Tapi aku oke. nggak bisa. Nggak bisa, paham. Jadi kita itu harus komunikasi lah again ya. Iya, Nggak ada betul. komunikasi yang aku just please stop sending. Saya jadi marah. Iya. Tapi saya nggak ekspreskan yang I cannot deal with this. Aku nggak bisa. Itu mungkin cara kamu proses griefnya. Iya, Dia iya. ingin balik. Aku nggak bisa lihat. Jadi aku langsung travel, nggak bisa duduk sama rumah. Okay. Sayang sama ibu sampai Iya. akhir itu Iya. malas. Jadi orang tuh pikir Zai ini udah nggak peduli Peduli, lagi iya, lah, iya, ini iya. caranya. Iya. Tapi enggak, kita ada proses kita Punya sendiri. caranya sendiri ya. betul. Sama orang lain. Betul, betul. Nah, ketika saya step itu saya cari akarnya. Kenapa kok saya mengalami itu kan? Sebelumnya baik-baik saja kan saya dengan orang tua, hidup saya sehat dan lain-lain. Ada satu fase saya menangis. Memang nggak bisa saya atasi, saya menangis kan. Lalu ada seorang datang membentak saya, nggak boleh nangis. Diam kamu, jangan nangis. Wow. Pusing saya dengar. Tek. Di situ saya sembunyikan tangisan saya. Karena menyembunyikan dia di dalam tuh. Okay. Di alam psikologi there's 3 terms. You fight, you flight tu lari, you freeze. Iya. Okay. Iya. Freeze apa? Frozen ya? Iya, frozen ya, Frozen betul. Atau yang saya baru belajar tuh, you fix the problem. Iya, oke. Tapi fix tuh aku belajar dari somebody, bukan Yeah, dari yang yeah. psikologi tuh. Yeah. So a lot of people kalau dia ada masalah, dia fight, dia gaduh. Yeah. Iya. Kalau gaduh tuh dia rasa dia peace. Iya. Tapi itu bukan solusi. Ya. Saya tak Yang tipe seperti flight, itu. Keluar. Run away sampai capek. Ya, atau you freeze. Ya. Jadi ramai orang tuh dia frozen. Iya. Di dalamnya itu numb. Tapi pikirnya dia high achiever. Jadi Yeah. ramai bila saya buat coaching untuk executives atau senior directors di company ya. Dia kayak, aku ini, this is my status, this is my Yeah, I yeah. am rich, I have everything. Tapi bila aku ngomong sama dia, start nangis. Sebab saya nggak ngomong sama senior leader itu lagi. Iya, ya. Saya ngomongnya sama the 3-year-old self. Yang lain. His 3-year-old self atau her 3-year-old self. Jadi yang senior nih, kadang-kadang kita lihat dia di luar tuh macam Yeah. bos, Yeah, dia yeah. bos ya, takut Yeah, bos yeah. aku ya. Tapi kalau public speaking itu fear of public speaking, kenapa? Sebab dia nggak bisa cerita mengeluarkan Yeah. ya authentic self-nya. Jadi ramai sampai presiden ada orang yang tuliskan dia pegang kertas, kok baca di stage aku sih sayangnya. Sebab nggak bisa otentik, nggak bisa Yeah, yeah. flow, sebab terlalu Memendam memendam rasa. Kalau
saya berterima kasih pada semua kondisi yang terjadi dan saya berterima kasih apa yang terjadi dalam hidup saya ya. Saya ketika semua saya dorong ke dalam gitu kan, saya tidak mendiamkan. Yes. Saya memproses, Yes. memproses. Dan proses melalui nafas itu yang seperti terjadi begitu saja. Karena pikiran saya tidak bisa menyelesaikan. Yes. Nah, tubuh saya mengambil alih. Yeah. Maka itu menjadi sebuah solusi. Nice. Yang saya rasa itu berasal dari kecerdasan tubuh itu tadi. Maka saya ada tulis buku ya, Connecting to Your Body ya. Your Body Never Lies ya. Jadi saya buat kartu dan lain-lain. Karena saya terus membangun koneksi dengan tubuh saya. Saya memeluk dia ya, mengelus dia ya kan gitu kan. Sampai saya merasa dekat sekali. Jadi saya tahu tubuh saya ketika sakit bagian ini emosinya ini gitu. Ketika sakit bagian ini emosinya ini begitu. Wow, I love this. Kayak self healing lah ya. Ya, self healing. Sebuah kesadaran. Betul. Kalau tak sedar dan sadar tuh kayak frozen ya. Iya. Jadi selalu marah atau nggak marah, nggak ada emosinya Iya, mungkin. iya. Terus selalunya sampai ke sini aja. Pikiran. Kalau ada akalnya lah. Yang kan ramai orang itu ngomongnya Iya. dari sini ke sini. Ya, betul. Betul, Ya, betul, lah. betul, Kan betul. kalau ngomongnya gitu, jadi kita pengen pandang orang ngomong itu kita ya, oke, I want to sleep. Tapi ada orang tuh dia ngomong dari sini, pakai ini juga Betul. sebab ada experience-nya. Iya. Jadi yang magicnya Kak Dian tuh sebab mengalami all this pain, sambut sama breathing, Iya. sambut sama body physical healing tuh. Jadi Kak Dian dapat, you do a lot of things ya. Iya. Social, business, family, teman, ya, we can do so much for the world. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Rumi ya. Ya. Terlukalah sampai tidak ada luka yang bisa melukaimu. Wow. Siapa yang berani terluka seperti itu? Nah, itu kalau bicara berani atau tidak berani, kita kan tidak bisa memilih ya. Maksudnya itu dalam kondisi ya bisa bicara, kita alihkan, bukan alihkan ya, bisa bicara takdir. Bisa juga tadi konsekuensi dari pilihan kita. Nah, itu bagaimana hingga kita mampu Di state itu? Di state itu. Nah, kita harus menjalani semua luka kita, memprosesnya, bukan merejectnya, bukan mendiamkannya, bukan menolaknya. Saya terima, saya sedih, terluka, dan sulit mengatasinya, saya terima. Saya berproses bagaimana saya mengatasinya. Saya juga pergi ke konsultasi ya, coba ya ke ahli. Karena saya tidak percaya begitu saja dengan orang, agak sulit ya. Jadi yang saya carikan ahlinya. Saya hanya bisa bercerita ketika saya sudah melewati fase itu. Ketika saya di fase itu, saya nggak bisa bercerita. Iya. Jadi saya memproses semuanya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Tidak ada yang saya tolak. Semua kondisi batin saya tidak tolak. Saya hanya perlu cari tahu bagaimana cara saya mengatasinya. Dan itu perjalanan yang sangat panjang. Nah, sehingga saya tidak ingin orang-orang mengalami seperti saya panjang. Padahal ada perjalanan yang pendek ya. Ada cara teknik yang simpel aja. Yaitu Nafas. kalian nih hidup tapi nggak nafas gitu ya. Bernafas. Bernafas tapi tak sadar. Nafas itu kan secara fitrahnya menghidupkan tubuh kan ya. Iya. Tapi ketika kita menggunakan nafas itu dengan benar, dia menghidupkan pikiran kita, menghidupkan hati kita, dan menghidupkan jalan rezeki kita. Karena nafas itu bukan hanya sekedar oksigen ya, tapi daya hidup kan, al-hayat di dalamnya kan. Wow. Maka saya ada nulis ya tentang nafas ya. Now we are talking. Who am I? Siapa saya? Siapa Anda? Siapa kita? Wow. Anda masih bernafas? Kakaknya bernafas. Rest in peace. Mati sebelum mati. Mati sebelum. Kan itu dia ya Kak. Ada ya? di titik nadir, paling nadir. Kita sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi. Mati-mati sudah. Gila-gila sudah. Gitu kan. Ternyata di situlah titik baliknya. Ketika kita memang melepaskan semua itu. Oke. Betul. Ya. Kalau saya tuh kadang-kadang saya ada interview ya, podcast atau media gitu. Selalu cerita firstnya, ceritakanlah macam mana kamu bangkitkan diri selepas kamu accident ya. Accident ya.
itu pastinya yang experience pengalaman yang paling dahsyat ya untuk kamu gitu ya. Nanti saya cakap itu nggak apa-apa. Mari kita cerita bila ibu aku meninggal. Iya. Itu lagi beratnya. Gitu. Iya. Jadi okey. Jadi saya cerita. Tapi yang bagaimana saya membangkitkan semangat semula ya. Grief is so hard. Nobody speak about this ya. Sebab tu yang ada diam. Aku terus travel. Alhamdulillah ada financial. Ibnu Batuta ya, my friend. Ibnu Batuta ya. Batuta, ya. Tapi saya travel tu sampai capek. How far am I running ya? Tak bisa lagi. Then time tu saya dapat ilham ya. Yang mati itu ibu kamu, bukan kamu. Sempat ada penolakan kah di pikiran? Hah? Setelah mendengar itu ada penolakan tidak di pikiran? Mana nak Tidak. tolak? Tak Yang benar. Benar sangat. Kan yang mati itu kan ibu kamu, bukan kamu. Kamu. Dan yang lucu lagi, bukan lucu lah. Sekarang lucu lah ya. Tapi yang sebelum ibu meninggal tuh saya sedih langsung ada yang tanya aku, kamu sayang sangat ibu kamu, kalau dia meninggal kok ikut aja masuk kuburnya. Kurang aja ya. Tapi benar. Benar ya. Ya mau sangat ikut aja. Iya. Tapi yang lucu sebelum tu ibu aku selalu cakap, ya Zai, nanti kalau ibu meninggal kita kuburnya sebelah-sebelah ya. Aku cakap, ibu kan Singaporenya kuburnya ikut nombor, tapi ibu meninggal aku juga ikut meninggal, tak bisa. So it's funny ya. Iya. Betul. Udah ada conversationnya sebelum Iya. Tapi bila sesuatu tu berlaku, kita tak bisa terima hakikatnya. Jadi acceptance. Iya. For me to have to be resilient, to bounce back, Mhm. to bounce forward, Mhm. atau to expand forward. Sekarangnya bukan lagi bounce forward or get up again ya. Yeah. It's to expand forward. Ya. I have to understand yang jadi itu it's not me. I am still alive. Iya. Yang kan Kak Dian selalu cakap, aku enggak hilang uang, aku cuma hilang orang ya. Macam mana Kak cakap? Hilang rezeki. Kan uangnya yang hilang, uangnya yang hilang, rezeki saya tidak mungkin kan, rezeki yang Tuhan sudah kasih nggak mungkin dicuri, diambil orang, gagal dalam bisnis ya, itu hanya uangnya yang pergi, rezekinya tidak, tinggal cari lagi uangnya kan. So it's again positive mindset, bukan positif Bukan. lah, shift ya, a shift of perspective. Kalau kita positif mindset, pasti ada negatif lawannya. Iya, Jadi jadi- berpikir benar. Benar. Oke. Wow, the truth. Ya, sebab dalam buku saya ada formula of truth. Mhm. TRUTH. Hmm. Okay, dia 5 chapters. Jadi yang truth tu is my ultimate problem solving skill ya. Jadi memang sebelum ibu meninggal juga, atau bila-bila saya ada kesulitan ya, saya truth, ya Allah, I know this, I teach this to the world, let's use it ya. Jadi apa yang kita ajarin orang, kita harus aplikasi dulu ya. Betul. Dan sentiasa upgrade ya, Yeah. terus ya. You have to zero your cup. Dan belajar and ajar ya, tapi aplikasi. So formula of truth tu, subhanallah, Allah aja ya. Hidayah tu dari Quran actually, Masya Allah. Allah selalu cakap, afala tufakkirun, don't you think? Afala ta'lamun, don't you understand? Yeah. Jadi aku satu hari lagi lukis, aku kan suka art kan. Aku lagi lukis, saya tertulis truth. Truth tu sebenarnya think ya, fikir, reflect, you to understand. Ya, udah think, you reflect. Udah reflect, you understand. Udah understandnya, take action. Ya, itu yang kadang orang ya, understand, dia reflect, ya. tapi dia No stuck. action. So take action. Dan dalam take action tu ada 2 lagi H-nya, healing others. Dari take action tu kita heal others, tapi sebelum kita heal others, we have to heal ourselves. Iya. Oke. This is one of my secret to being resilient. So the formula of truth. Itu inspirasi dari Quran. Dari Quran ya. Itu waktu Ramadan. Dah lama itu, saya nggak sangka dia akan jadi chapter di buku, Iya. jadi bahan Modul, ya. nanti jadi Oxbridge Oh, program ya. ya. Jadi saya dalam semua program pasti saya ajar itu. Sebab itu satu tool yang orang bisa simpan for a lifetime ya. Iya. Ya, legacy ya. Itu Legacy ya, betul. Ya. Ya,
Kalau Kak Dian tuh ada macam mantra atau airnya apa? How do you have this black and white mentality? You have to share this ya. Kok enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Aku kenapa masalah? Oh, how? Bagaimana ya? Brain work. Saya pun berpikir begitu setelah kalian menyampaikan sendiri bahwa AI ini sebenarnya nggak ada masalahnya. Tapi saya pikir-pikir ya mungkin Jadi, ya tekniknya apa gitu? tidak teknik, mungkin lebih ke menyadari ya bahwa bukan membandingkan masalah ya sebenarnya, tapi mencoba menerima bahwa ya ini masalah saya gitu loh. Masalahnya dia saya- karena nggak ada masalah. masalah saya dan masalah orang-orang itu pasti berbeda kan. Bercermin kata kita belajar dari pengalaman orang. Kalau memandang kalian dengan masalah yang sedemikian besar gitu ya, kemudian pengalaman yang begitu jatuh bangunnya itu sangat wow, luar biasa sekali. Itu menjadikan saya iya, apa ya, bukannya menyepelekan ya, tetapi merasa bersyukur sih. Lebih bersyukur dan tidak menjadikan masalah itu sebagai suatu masalah. Wow. Karena kok rasanya sedikit apa ya bahasanya, kok picik gitu ya, memandang kita bermasalah. Mungkin bahasanya Kak Zai itu victim, merasa sebagai victim, padahal ya sebenarnya itu kalau kita melihat secara mengambil hikmahnya itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Jadi lebih bersyukur sih. Jadi kalau kita nak katakan yang ini nggak ada masalah, itu nggak fair lah. Cara dia pandang setiap situasi itu lain. Ya mungkin lebih Unik. ke tidak mempermasalahkan masalah apa ya, dan lebih memperbesar syukur sih. Dan tapi itu proses juga ya, tentu harus ada penerimaan dan pengakuan bahwa ya itu sesuatu yang Sejak kecil gitu. andalah. Iya, mau tahu cerita Tapi yang sejak sebenarnya. kecil pun saya merasa apa tidak ada. Memang nggak ada masalah. Wow. Oke, jadi apa yang saya dapat ya is Dan itu jadi masalahnya karena dia tidak ada masalah. Saya dari kecil tuh senang berjalan sendiri, berputar-putar aja. bersyukur ya. Melihat teman-teman bermain pun ya hanya memandang, sekedar memandang. Tidak ada keinginan ikut main atau apa, ya memandang saja. Oh ya, tidak berpikir juga apa ya, pun dimusuhi temannya, it's okay. Dia itu tidak berpikir. Wah. Dia hanya berpikir ketika diperlukan untuk berpikir. Itu uniknya. Wow. Unik atau aneh, beda tipis. Aneh. Jadi otaknya hanya berpikir ketika memang dibutuhkan untuk berpikir, terutama dalam konteks pekerjaan. To all my PhD in overthinking. To all my PhD in overthinking. Nggak ada masalah, itu dimasalahin Oke. ya. Paham ya? Ada yang overthinking, ada yang overfeeling ya. Ya, ya. PhD in overthinking, the overfeeling. Overfeeling. Belajar dari pakar ini. Masya Allah. Breathe. Learn to breathe in, breathe out ya. Wow. Nanti kita ngomong pasal overthinking ya. Macam mana mau mengatasinya ya. Kak? Okay, set. See you on the next episode. Before you learn about who am I, you have to understand what are you thinking, what are you consuming, lagi makan apa, dan makan hati, makan jiwa, makan otak sendiri atau orang lain gitu ya. So ini harus dibahaskan ya, Yeah. insyaallah. Siapa saya? Siapa Anda?